Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore atau malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita yang telah beberapa waktu libur karena suatu hal, dan alhamdulillah pada kesempatan sore atau malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita telah membahas itu surat Al-Alaq, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat rububiyah Allah. Bahwa Allah menjelaskan tentang dirinya, bahwa dirinya lah yang menciptakan alam semesta. Demikian pula di antara bagian alam semesta adalah manusia. Yang juga Allah ciptakan dan Allah sebutkan asal usulnya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan al-insan, itu manusia. Terus Allah nyebataken makhluk yang sempurna sehingga kita gadai gambaran al-insan, manusia, di manungso, ya. Iku jejeripun wujud ingkang sampun dipun sempurnaaken dening Allah. Sampun dados anggota badanipun komplit. Enten astonipun, nggih. Enten paningalanipun, enten pangrungonipun, talinganipun, ada kepalanya, ada otaknya, jantung, ya. Komplit al-insan. Bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bergerak, bisa berjalan, itu al-insan. Sehingga Allah menjelaskan dan menyebutkan tentang al-insan. Sesungguhnya Allah akan menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada al-insan itu. Sehingga akhirnya biar bisa mensyukuri dan mau mensyukurinya dan beribadah kepada yang menciptakannya. Maka Allah ingatkan asal usulnya min 'alaq. Ciptakan dari al-alaq, darah, ya, yang menempel pada rahim seorang wanita. Yang ketika berwujud darah, maka semua orang akan berpikir tentunya, nalikane aku cek dadi getih iki calon mripat kundi, calon sikil kundi, calon tangan, calon kepala, calon otak, jantung, gak ada seorang pun yang mengetahui. Sepinter apapun manusia, dengan sederet gelarnya, gak akan bisa menyebutkan ketika masih berwujud darah, apalagi air.
ini calon kakinya, ini calon hidungnya, gitu. Kadang dokter yang spesialis saja ketika USG salah prediksi kok, dipotret, waduh mbak, anakmu lanang mbak, enak nyerandiri gitu. Ternyata apa nih? Usus. Ternyata apa? Benda lain. Oh salah deh Ben, ternyata iki itu sudah spesialis pakai alat, sudah berwujud al-insan di dalam rahim, gitu. Insyaallah. Apalagi masih berwujud darah, air. Karena tidak setiap darah nanti akan jadi manusia. Tanya ibu-ibu, ya. Enggak setiap air jadi manusia. Tanya bapak-bapak, gitu, gitu Pak. Kita tahu sendiri. Tidak setiap air yang keluar dari kita nanti jadi manusia. Dan tidak setiap darah yang keluar dari ibu-ibu akan jadi manusia. Itulah asal usul kita, sehingga menuntut kita mensyukuri nikmat yang banyak dan mengakui tentang kelemahan dan kekurangan kita. Bagaimana setetes darah ya kok sampai bisa ngomong gitu ya. Maka setetes darah kan nggak mungkin bisa menciptakan, nggak punya kekuatan. Lalu dari mana kekuatan itu? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu di rahim ibumu sebagaimana yang Allah kehendaki. Jenengan bapak-bapak, mas-mas yang bisa milih dulu ketika diciptakan. Aku udah wong lanang ya. Ya. Yang perempuan juga demikian, nggak bisa milih. Kenapa aku dulu lahir dari rahimnya si fulana itu? Kenapa aku nggak lahir dari rahimnya itu orang yang nggak bisa milih gitu. Siapapun nggak akan bisa memilih usul kepada Allah. Ya Allah, lahirkan aku lewat rahimnya itu. Nggak bisa. Maka itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan kelemahan kita dan kekurangan kita dan miskinnya kita. Kalau mengatakan Iqra wa rabbukal akram, paling mulia, yang maha pemurah, gitu. Rahmatnya sangat luas. Tanpa kita minta Allah memberikan rahmat kepada kita, menciptakan kita, memberi kita kehidupan, terus dibekali dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ini Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk juga kekuasaan Allah, yaitu ketika Allah menyebutkan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajari manusia dengan pena, dengan nulis. Kenapa Allah katakan yang mengajari? Coba kita kembali kepada asal usul kita, darah tadi. Orang duit tangan, orang di tenogor, tidak punya otak. Allah kasih bekal, disempurnakan wujud kita, dikasih sarana untuk bisa belajar, kasih tangan biar bisa menulis. Ya. Ini apa kebetulan ini tangan bisa menulis ini? Kenapa nulisnya nggak pakai kuping? Kenapa nggak ada orang yang belajar nulisnya pakai kuping? Karena memang Allah ciptakan dengan tidak kebetulan, dengan dirancang oleh Allah, dengan ilmunya Allah yang sangat sempurna. Ya tak? Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dan memang betul bahwasanya alamal insana malam ya'lam, yang telah mengajari manusia untuk apa-apa yang belum pernah diketahui. Bagaimana setetes darah bisa tahu?
supaya jadi tahu Allah bekali kita bentuk tubuh yang sempurna, dikasih pendengaran, dikasih mata, dikasih hati, seperti yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat yang ke-76 kalau enggak keliru. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu setelah dibentuk menjadi makhluk yang sempurna, dikeluarkan pada waktunya. Ya, ketika engkau dikeluarkan, la ta'lamuna syai'an, engkau enggak tahu apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Nalikane kowe lahir cengir, ora mudeng apa-apa. Kau dikasih mata tapi belum bisa melihat. Diweni kuping ora iso krungu. Diweni hati ora iso memahami. Wa ja'ala sak sampunipun Allah nyiptakaken paningalan, menyiptakan meripat, menyiptakan kuping, ya. Terus kemudian Allah memberikan kepada kita penglihatan dan pendengaran. Dan memang tidak semua orang yang diberi mata bisa melihat. Gimana mungkin? Tidak semua orang diberi telinga bisa mendengarkan. Maka ketika kita memperhatikan orang yang tuli, ya, ada tanda kekuasaan dari Allah. Memang Allah yang menguasai. Sehingga juga ketika orang diberi hati, tidak semua bisa memahami. Kalau mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Bagian gelem nyukuri nikmate Allah, kayak mripat, kayak kuping, kayak hati, ya, bagian gelem syukur. Ra syukur kebangetan. Ya. Asal usulmu saka apa? Manusia itu kebetulan? Tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya, yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 sampai 19 ini akan menjelaskan tentang orang yang melampaui batas, yaitu musuhnya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Dan menyebutkan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya untuk istiqomah dalam beribadah, dan menceritakan bagaimana ketika awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah banyak gangguan dan cobaan, ancaman, ya, dan seterusnya. Maka mari kita bahas ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Seperti biasa, mari kita baca dulu. Di akhir ayat akan ada perintah untuk sujud tilawah. Mari dibaca seperti biasa. Saya baca, panjenengan nyimak dan menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana la yatgha istaghna inna ila rabbika ruj'a
inna nanya pendek, yang agak panjang n-nya didengungkan sekitar 2 harokat lebih dikit. Inna ila rabbika ruj'a. Masih ada yang kepanjangan. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى إخفاء صفاوي ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Masuli malih saking ayat nomor 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istawna inna ila rabbika ruj'a. Nanya masih ada kepanjangan. Inna ila masih ada kepanjangan. R-nya ditekan. Inna ila Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla
taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla kadzdzaba wa tawalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Lipnya jangan panjang. waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib mugi Allah dadosi wangsan lupnya sami lan saged dipun wangsan wangsuli malih wonten dalipun piyambak-piyambak. Para jamaah ngatipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, kalla. Kala ini kalimat yang dipakai untuk menghardik atau untuk penegasan. Maka bisa dipakai untuk menghardik, menegur, atau untuk penegasan haqqan. Sehingga Allah mengatakan betul-betul bisa seperti itu, haqqan. Innal insana sesungguhnya manusia la yatgha sungguh-sungguh melampaui batas. Al-insan di sini karena ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Ya. Maka al-insan ini bisa diartikan adalah Abu Jahal. Dia melampaui batas. Tetapi hukumnya untuk seluruh manusia. Maka manusia siapapun bisa tertimpa sifat akan diterangkan ayat berikutnya. Dan Allah mengatakan kalla, sungguh-sungguh, betul-betul. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh la yatgha. Artinya adalah seperti penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala anil insani, Allah memberitakan tentang manusia annahu du farahin, bahwa manusia itu memiliki sifat sombong, wa asarra, sifat yang terburuk, wa batarin wa tughyan, sifat menolak kebenaran dan melampaui batas. Kapan itu? Ketika ar-ra'a hustaghna,
idza ra'a nafsah, ketika dia memandang dirinya dari rumangsa istaghna, merasa cukup, istaghna anillah, rumangsa sugih lan cukup, tidak butuh Allah. Ya, disitulah ketika manusia itu punya sifat, gadai sifat mboten butuh kali Allah, dia akan tertimpa sifat sombong, melampaui batas, la yadgha. Maka ketika qad istaghna wa kasura maluhu, ketika dia merasa cukup dan banyak hartanya, maka disinilah ini termasuk fitnah harta. Dan rata-rata yang seperti itu adalah orang yang memang punya harta. Ya. Orang yang punya harta itu secara umum, nggak semuanya, gengsinya itu lebih tinggi. Gengsinya itu lebih tinggi. Dan mudah dihinggapi rasa sombong, rasa gumbede, bangga diri, akhirnya menyeret dirinya naudzubillah min dzalik, sehingga tidak butuh kepada Allah seperti Qarun. Ya? Ini dua ayat. Jadi manusia itu kalau nggak terbimbing, maka dia akan memiliki sifat istaghna, itu meliputi sifat farahin, sifat sombong, sifat yang paling buruk. Kemudian juga akhirnya menolak kebenaran dan melampaui batas, istaghna. Kenapa sebabnya? Ar-ra'ahustaghna, karena dia memandang dirinya nyawang awake rumangsa cukup. Nek pun rumangsa cukup mboten butuh Allah. Allah yang mboten dibutuhke jo meneh. Ya nih kan ngeten. Maka kesombongan akhirnya menghinggapi dirinya. Seperti Fir'aun. Maka tonggo. Oleh karena itu di sini Abu Jahal, sesungguhnya Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Kalau Fir'aun dulu diutus Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sama. Musa, berangkatlah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Budalo lemoni Fir'aun. Fir'aun saiki lagi kelewat batas. Wa qul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Surat nama Pak? An-Nazi'at. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka di sini juga Allah sebutkan tentang Abu Jahal, dia layatgha. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, inna hadza la fir'aun hadil ummah. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini. Dan Allah mensifati Fir'aun tagha, ini layatgha, sama, melampaui batas. Ketika ya mereka sama-sama merasa cukup, nggak butuh Allah. Kemudian Allah menyebutkan dengan ancaman, wa tawa'adahu wa wa'adhahu, ya summa tahaddadahu. Allah mengancam, wa tawa'adahu, memberikan ancaman kepada Abu Jahal, mempertakuti dan memberi nasihat yang lembut dengan kalimat inna ila rabbikar ruj'a. Padahal ya,
kepada Allah. Ruja'a ay ilallahi al-masiru wal marja'u sayuhasibuka ala malika. Padahal ketika dia merasa cukup dengan hartanya, tidak butuh Allah, bahwa nanti akan kembali kepada Allah, tempat kembali kepada Allah, dan akan menghisap kamu, menghitung kamu, harta kamu itu. Min aina jama'tahu, dari mana aku kumpulkan hartamu itu. Wa fima saraftahu, kemana engkau belanjakan, engkau gunakan hartamu. Ini diingatkan, inna ila rabbika ruj'a. Tentunya ini juga peringatan buat kita semuanya. Dumateng kula panjenengan sami. Nggih, bilih kita sedanten benjing pangsul dumateng Allah. Kembali kepada Allah adalah dengan proses kita akan dihisab, akan ditimbang amal kita, akan ditanya tentang harta kita. Ya. Min ainak tasabaka, dari mana engkau usahakan, ya. Atau jamak tahu, dari mana engkau kumpulkan hartamu itu, dan juga akan ditanya, ya. Yaitu apa? Wa fima saraftahu atau wa fima anfaqtahu, kemana engkau infakkan, engkau belanjakan hartamu untuk perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini wonten setunggalipun asar saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga selaras dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Qala Abdullah, mahmumani la yashba'ani. Mahmuman itu apa? Dua orang terus rakus, selalu rakus, orang pengen mandek gitu ya, mahmuman. Ada dua golongan yang terus rakus, orang pengen mandek, pengennya nambah, ngerti nih Pak? Orang gelem mandek. La yasba'ani, yang keduanya tidak akan merasa kenyang, terus pengen nambah. Napa Pak? Bu. Yaitu sahibul ilmi wa sahibul dunya. Sahibul ilmi, orang yang rakus terhadap ilmu. Nah, ini positif, ya tak? Pengen nambah, ngaji ini sergap, ngaji terus ngaji, ya tak? Dan orang yang seperti itu biasanya orang yang sudah betul-betul merasakan nikmat dan lezatnya ilmu. Dia merasa kurang terus, masalah akidah masih kurang, terus merasa kurang. Sebab pancen saestu Bapak Ibu menawi ilmu agami punika kita tuntut ngantos samangke kita dipun pundhut mboten badhe kemput. Nggih. Sejauh mana ilmu akidah sudah kita pelajari, ilmu ibadah, akhlak, muamalah, baru secuil. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Tesih kata ilmu sing dereng kita sinau. Lah kok kempute kapan, Mas? Kempute kapan, Mbak? Yes, akhir hayat itu aja. Maka dari itu kita terus merasa kebutuh. Nah, masalah ilmu aja mandek, pengen terus. Sehingga senajan kita dereng dumugi kesempurnaan ilmu, tapi niat kita, keinginan kita terus nambah ilmu. Sehingga ketika nanti kita meninggal dunia masih kepengen nambah ilmu.
kita ketika meninggal ketika itu membawa niat yang baik. Yang kedua, sahibud dunia, orang yang rakus kepada dunia niki nggih mboten pengen mandek. Wonten nate Kanjeng Nabi ngendikaken, laukana li ibni adam wadin min dhahabin la habba an yakuna wadiyan falan yamla'a fahu ila turab. Saumpamane anak Adam ku duweni ora-ora wujude emas, dikasih lembah berupa emas atau gunung lah, gitu, semisal itu. Ora-ora kayak gunamu kabeh kayak emas kabeh kayak PN. Nek pun angsal sak ora-ora kira-kira pengen melih mboten. Wah, iki sak umpamaku ndirong ora-ora ndah. Kayak loro melih iki nek aku duwe telu kaya ngopo? Ya. Ya ta? Itu dunia. Ngeten. Kayak bojo siji pengen Pak guyu kabeh. kayak anak siji pengen, itulah dunia, itu wajar. Tapi melihat diri kita lah, kemampuan kita. Nek sing mampu nggih. Kula mboten ngongkon tapi nggih terserah niku. Kula dhewe nggih dereng nglakoni. Nggih. Kepengine enten. Tapi yo nek mampu nek kula lho Pak. Nek jenengan kula mboten ngertos. Saumpami ning donya dereng kelakon mengki ten akhirat. Mengki bojone mboten badhe cemburu nek ning akhirat niku. Nggih. Nek tentunya enten cemburu, tapi nek akhirat mungkin mboten. Sedanten ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Niki masyaallah. Masalah dunia. Kalau diberi orang-orang berupa emas, masih pengen yang Apa dua lagi orang? tidak ada yang menghentikan mulutnya, baratnya, kecuali turut lemah. Nek wis mati lagi le, tidak punya angan-angan. Dan rata-rata, dan memang itu memang kenyataan, bukan rata-rata ya, semuanya. Ajalnya manusia itu mendahului angan-angannya. Angan-angan itu teko wis adoh, ajalipun mendahului. Lo manusia itu angan-angannya melebihi ajalnya. Bahkan Kejane kayak dek mati ki piye yo? Ka cita-citane rung kelakoni gitu. Kan dhewe kan duwe angan-angan ngene-ngene, nek yo rung kelakon mboyo jan iki kelakon sik. Iki kersanipun Allah kok gitu. Nggih. Niku wae kejane duwe angan-angan pengen dibojo loro rung kelakon. Dia pengen macam-macam gitu. Nah, ini namung ngapunten lho Bu, niki namung nggih mboten ngantuk mawon, gitu. Mungkin teko omah ibu gemreneng mboten nggih. Nggih, saya lanjutkan. Jadi kepada Allah kita akan kembali. Dan kembali kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Summa la tus'aluna yauma idzin anin naim. Dan betul-betul kamu akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang telah kamu terima, nikmat hidup, nikmat masa muda, masa waktu luang, kesehatan, nikmat harta, nikmat rasa ini dan seterusnya, kekuatan. Ditanya oleh Allah, mbok nggo apa umurmu? La tazulu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Nanti dari kiamat telapak kaki anak Adam enggak akan mingket, enggak akan bergeser sedikit pun sebelum ditanya 5 perkara. Benjing wonten akhirat, delamaanipun anak Adam mboten badhe mingket sekedhik kemawon saderengipun dipun tangleti gangsal perkawis. Siji, an umrihi aina afna. Umurnya dihabiskan kemana? Ya. Yang kedua, wa an sababi aina ablah. Tentang masa mudanya digunakan untuk apa masa muda itu? Waduh Mas, kebacut ya aku ndek ben. Aku nom-nom aku kaya ngono iki. Bacut tinggal umur ya Pak nggih. Tinggal umur. Tapi tetap ditanya. Kita nggak akan bisa mengelak.
namun terkadang Allah memaafkan. Gitu. Gitu. Tapi akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, ketiga, dan keempat sekalian. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina jama'tahu, min aina iktasabahu, dari mana harta itu dicari, dikumpulkan, dari yang halal apa yang haram. Ditanya oleh Allah. Maka kita ketika sholat disuruh berdoa, minta rizki. Tempat ketika sholat di mana, Pak? Ketika duduk di antara dua sujud. Itu ada doa yang ampuh, Pak. Doa yang sangat bagus, meliputi dunia akhirat. Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni, ya, wa'afini, terus warzuqni. Ya Allah, bila kami aku rizki halalan thayyiban, ya. Dengan rizki itu manusia bisa beraktivitas. Doa yang sangat bagus itu, Pak. Kita pahami, ya. Baik itu semuanya, minta ampunan, minta rahmat, minta hidayah, kemudian minta diperbaiki diri kita, wajiburni. Kita sering melakukan kekurangan, melanggar perintah Allah, karena seperti itu, nyepelekan, ya, sok-sok usahadan cedek gas. Dan seharusnya segera berangkat, kan itu. Tapi kadang kita meremehkan. Kita berdoa, wajiburni, perbaiki diriku ya Allah dari kekurangan yang pernah aku lakukan. Kemudian wa'afini, minta kesehatan, minta keselamatan, sehat hati, sehat jiwa, sehat badan, dan keselamatan di dunia akhirat. Masya Allah, ya. Warzuqni, minta rezeki yang halal, yang luas, barokah. Dan rezeki tidak hanya harta, keimanan termasuk rezeki, Islam termasuk rezeki, hidayah termasuk rezeki. Jangan dikira rezeki cuma harta, ya toh, dunia. Enggak. Kita dikasih iman tuh rezeki yang paling besar, kasih hidayah, ya. Warzuqni, kemudian apa? Baru warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Di mana? Di dunia wal akhirah. Seseorang diangkat derajatnya di dunia dengan al ilmu ilmu nafi wal amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu yang bisa mengangkat derajat seseorang di dunia. Kemudian di akhirat diangkat di surga yang tinggi. Itu Masya Allah. Maka kalau berdoa itu jangan cepat-cepat, yang khusyuk, gitu. Gitu. Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ada beberapa lafaz yang berbeda-beda. Ada yang Rabbik firli, kalau kita kaji bagus sekali. Karena pentingnya kita juga meresapi apa yang kita ucapkan dalam ternyata ada doa yang sangat Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-9, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalah, sampai ayat yang ke-10. Ara'aita, bagaimana pendapatmu, alladzi, orang yang yanha, melarang, yang dimaksud Abu Jahal tadi. Bagaimana pendapatmu ya Muhammad tentang orang yang yanha, melarang seorang hamba, abdan, yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang yang dimaksud Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu ya Muhammad tentang orang yang melarang, siapa? Abu Jahal, melarang seorang hamba itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sholat, ketika sholat. Ketika Kanjeng Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Makom Ibrahim, ketika itu belum keramik, belum marmer, masih pasir, masih berupa tanah. Ketika Nabi sujud, gupak lemah, awalnya dia Nabi sujud ini gitu.
Kalau rambut singkir-singkir iki padahal jadi saksi lho Pak itu nanti. Napa dirubah jadi lemah ya? Ya, zamannya beda Pak, keimanannya juga berbeda ya. Zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ayat yang ke-9 dan ke-10 ya. Sebetulnya dua ayat ini ada banyak hadis, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Saya selesaikan sampai yaitu ayat yang ke-12. Ara'aita in kana 'alal huda. Jadi Allah membandingkan antara Abu Jahal dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, bagaimana pendapatmu in kana 'alal huda, orang yang dilarang salat itu 'alal huda, di atas hidayah, petunjuk. Ya tak? Niki. Dia di atas petunjuk dan memberi petunjuk kepada manusia. Au amara bitaqwa, dia memerintahkan takwa. Nek Abu Jahal merintahkan apa? Kan kufur, kan musyrik. Ya? Yang dilarang dia salat. Memerintahkan takwa, takut kepada Allah, beribadahnya kepada Allah dan seterusnya. Ini Allah membandingkan antara ini dan itu yang tentunya tidak sebanding, jauh antara langit dan bumi. Ada beberapa kisah dalam hadis yang Nabi sebutkan dalam hadisnya tentang hal ini, akan tetapi karena waktu sudah isya dan ini saya baru perdana gitu. Ini gue latihan sih gitu. Adaptasi dulu karena saya ngisi malam agak jauh ya ini. Kemudian baru tadi pagi tak coba lagi ke Seragen ya, ngisi subuh Pak. Bismillah. Padahal tadi malam hujan terus no, bledek jisan. Sama istri saya, Mas mboten sah bidal mau. Kan budrek nih. Ah bismillah. Pak kadung diumum nggih, celek. Tapi alhamdulillah terus terang. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan atas doa antum sekalian kami sudah sehat semuanya ya. Alhamdulillah, dan bisa mengisi, dan ini sebagai pembukaan, insyaallah akan kita lanjutkan untuk pertemuan akan datang, akan membahas ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf demikian dulu pertemuan kita pada malam atau sore hari ini. Masih dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-13 insyaallah. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan menggugah kita untuk pertama, menjauhkan diri kita dari sifat sombong, melampaui batas ya, menolak kebenaran yang Allah sebutkan, yaitu contohnya Abu Jahal ya. Kita bagaimana tahu kisahnya Abu Jahal? Nabi sholat aja gitu, diganggu, bahkan dia mengatakan ya, kalau seandainya Muhammad ujak sholat harta idak bahasa kasare cengele gitu, ini bahasa kasarnya seperti itu, akan ku injak apa unukahu, lehernya ya, mana jek nekat sholat tak idak gulu nih seperti itu. Tahun Nabi sholat didatangi Abu Jahal, tapi Allah membuat sekat batas sehingga ketika Abu Jahal mau menginjak Nabi langsung mundur. Kenapa? Melihat sesuatu di hadapannya. Dia katakan ada khondakon min narin, ada parit dari api di hadapan. Sampai Abu Lahab melindungi dengan tangannya. Ya, dan ada bayangan sayap-sayap yang sangat banyak. Kudune dia ya sadar gitu. Tapi jenenge pun kadung Pak. Kadung napa? Apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dikatakan sihir. Masalahnya di situ. Sihir itu. Sihrun mustamir gitu kan, sihir yang terus menerus seperti itu kata mereka, sehingga itulah yang membatasi yang menghalangi hati mereka menerima hidayah. Karena apa yang dibawa oleh Rasul dikatakan sihir, dan kitab yang dibawa oleh Rasul dikatakan dongeng, asatirul awalin ya, itu yang menutupi hati mereka.
sehingga tidak bisa membedakan antara sihir dengan wahyu. Tidak bisa membedakan mukjizat dengan sihir. Tapi kalau sihirnya sihirnya Fir'aun, tahu dia. Ketika kalah, dia tahu itu bukan sihir. Akhirnya apa? Tukang sihirnya Fir'aun tobat, tersungkur sujud kepada Allah, tobat. Walaupun diancam Fir'aun, harus dibunuh, mau dicincang atau dianiaya, tetap mereka tetap beriman. Kenapa? Memang tahu itu bukan sihir. Karena mereka tahu sihir itu ya nggak seperti itu. Akhirnya mereka beriman. Berbeda dengan Fir'aun. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita sore hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.